Halo, perkenalkan nama saya Akila Salsabila dengan NIM 112011133108. Perkenalkan, nama saya Beata Maria Trinidia dengan NIM 11201111333103. Nama saya Salman Alam Muhammad dengan NIM 11201111133090. Halo semua, perkenalkan saya Larisatio Funda Budiman dengan NIM 11201111333068. Nama saya Syafira Holid dengan NIM 11201111333075. Apa itu CHC? Adalah teori psikometri berdasarkan prosedur yang berasumsi bahwa struktur kecerdasan dapat ditemukan melalui analisis keterkaitan skor pada tes kemampuan mental. CHC terdiri dari dua teori GFGC dan Three Stratum Theory. Teori pertama itu ada dari Raymond Cattell. Jadi, pada tahun 1943, dalam Psychological Bulletin, Cattell tuh menyampaikan klasifikasi kemampuan mental yang ia bagi menjadi dua. Yang pertama ada GF atau Fluid Intelligence, dan yang kedua itu ada GC atau Crystallized Intelligence. Yang pertama ada GF atau Fluid Intelligence. GF ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan logika dalam situasi baru dan memecahkan masalah baru dengan penalaran deduktif dan induktif. GF ini berasal dari performa neurologis otak milik individu yang terkait dengan kemampuan menalar dan menyelesaikan persoalan dengan menggunakan kemampuan perseptual. GF ini sendiri biasanya merupakan kemampuan dasar bawaan yang tidak terkait dengan latihan, karena sangat dominan terlihat pada masa anak-anak dan mulai mengalami penurunan pada saat memasuki masa remaja. Hal ini dikarenakan pada masa remaja, kemampuan crystallized yang berasal dari pengetahuan dan terkait dengan pendidikan dan akulturasi itu jauh lebih dominan digunakan daripada kemampuan fluid. Jadi, GC ini merupakan kecerdasan terkristalisasi yang sebagian besar itu terdiri dari pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh dari waktu ke waktu. GC ini merupakan kemampuan yang berasal dari pengoperasian fluid intelligence yang telah dimiliki sebelumnya dalam mencerna pengetahuan-pengetahuan baru. Wawasan perseptual itu tidak terlalu digunakan, melainkan lebih pada penggunaan analitis yang didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Setelah Cattell menciptakan teorinya, mulai dari tahun 1960-an dan berlanjut hingga 1990-an, John Horn akan mengembangkan karya tersebut. Ia menambahkan beberapa klasifikasi kemampuan mental yang awalnya dari 2 menjadi 9 sampai dengan 10. Adapun klasifikasi yang ditambahkan Horn, yang pertama visual intelligence atau pemrosesan visual, yang kedua short-term acquisition and retrieval, yang ketiga long-term storage and retrieval, yang keempat cognitive processing speed atau kecepatan pemrosesan, yang kelima auditory intelligence atau kemampuan pemrosesan auditori, yang keenam correct decision speed, yang ketujuh quantitative knowledge, yang kedelapan reaction or decision making speed. Carroll mengusulkan model 3 tingkat mengenai kemampuan kognitif manusia. Tingkat yang paling luas yaitu adalah stratum 3. Stratum 3 adalah faktor kecerdasan umum. Secara konseptual mirip dengan Spearman dan Fernonji. Tingkat selanjutnya ada stratum 2, yaitu 8 kemampuan yang mewakili konstitusional dasar dan karakteristik lama individu yang dapat mengatur atau mempengaruhi berbagai macam perilaku dalam domain tertentu. Stratum 2 meliputi GF, GC, GA, GR, GS, GT, GV, dan GY. Yang terakhir yaitu stratum 1, mencakup banyak kemampuan yang lebih sempit, yang masing-masing berkaitan dengan domain spesifik dari stratum 2. Fluid intelligence dibagi menjadi 4, general sequential, induction, quantitative reasoning, speed of reasoning. Ada 16 tipe crystallized intelligence: language development, lexical knowledge, listening ability, communication ability, oral production and fluency, grammatical sensitivity, foreign language proficiency, foreign language aptitude, phonetic coding, reading speed, reading comprehension, spelling ability, writing ability, close ability, verbal language comprehension, reading decoding. General memory and learning dibagi menjadi 6. Yang pertama,
memory span. Yang kedua, associative memory. Yang ketiga, meaningful memory. Yang keempat, visual memory. Yang kelima, free recall memory. Dan yang keenam, learning abilities. Ada 9 tipe broad visual perception: visualization, spatial relations, closure speed, flexibility of closure, spatial scanning, serial perceptual integration, length estimation, perceptual alternations, imagery. Saya akan menjelaskan tentang auditory processing atau GA. Yang pertama ada speech sound discrimination, yaitu kemampuan untuk mendeteksi perbedaan suara ucapan dalam kondisi sedikit gangguan atau distorsi. Yang kedua, ada resistance to auditory stimulus distortion, yaitu kemampuan memahami ucapan yang telah terdistorsi. Yang ketiga, ada memory for sound patterns, yaitu kemampuan untuk mempertahankan peristiwa pendengaran jangka pendek seperti nada, pola nada, dan suara. Yang keempat, ada general sound discrimination, yaitu kemampuan untuk membedakan nada, pola nada, atau materi musik berkaitan dengan nada, intensitas, durasi, dan ritme. Yang kelima, ada temporal tracking, yaitu kemampuan untuk melacak peristiwa temporal pendengaran sehingga dapat menghitung, mengatur ulang, dan mengantisipasinya. Yang keenam, ada musical discrimination and judgment, yaitu kemampuan untuk membedakan dan menilai pola nada dalam musik sehubungan dengan aspek melodi, harmonis, dan ekspresif. Misalnya, ada frase, tempo, dan variasi intensitas. Yang ketujuh, ada maintaining and judging rhythm, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mempertahankan ketukan musik atau waktu yang sama. Yang kedelapan, ada sound intensity atau duration discrimination, yaitu kemampuan untuk membedakan intensitas suara dan peka terhadap aspek temporal atau ritme dari pola nada. Yang kesembilan, ada hearing and speech threshold factor, yaitu kemampuan untuk mendengar nada dan suara yang bervariasi pada rentang frekuensi yang dapat didengar. Yang ke-10, ada absolute pitch, yaitu kemampuan untuk memberi nama atau mengidentifikasi nada dengan sempurna. Yang ke-11, ada sound localization, yaitu kemampuan untuk membedakan atribut frekuensi, yaitu nada dan timbre. Terus terakhir ada sound frequency discrimination, yaitu kemampuan untuk melokalisasikan suara yang terdengar di luar angkasa. Broad retrieval ability adalah kemampuan kognitif untuk memunculkan gagasan kreatif yang bersifat asosiatif. Kemampuan ini dapat diukur dari keluasan verbal. Contohnya seperti keluasan ekspresional, menamakan sesuatu, atau keluasan untuk mencari suatu kata, dan lain-lain. Dalam broad cognitive speedness, terdapat perceptual speed atau kecepatan dan keluasan dalam melihat persamaan atau perbedaan dari suatu stimulus visual. Selain itu, ada academic fluency yang memperhitungkan kecepatan membaca, menulis, dan lain-lain. Processing speed mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kognitif dengan lancar dan otomatis. Processing speed merefleksikan kemampuan untuk bekerja dengan cepat dalam periode waktu yang lebih lama. Biasanya diukur dalam interval 2 hingga 3 menit. Yang pertama, ada simple reaction time, yaitu waktu reaksi terhadap presentasi stimulus visual atau pendengaran tunggal. Yang kedua, ada choice reaction time, yaitu waktu reaksi terhadap salah satu dari 2 atau lebih rangsangan alternatif, tergantung pada alternatif mana
yang diberi sinyal. Yang ketiga, ada semantic processing speed, kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat yang membutuhkan pekodean dan manipulasi mental content stimulus. Yang terakhir, ada mental comparison speed, yaitu waktu reaksi di mana rangsangan harus dibandingkan untuk atribut tertentu.